Mengejutkan, 3 berita politik terbaru hari ini. Berita pertama, gawat, ancam perang dengan TNI Polri. OPM peringatkan. Hingga Densus 88 ditantang basmi KKB di Papua. Warganet, mereka takut mati. Bisanya urusin Kota Amal dan Kurma. Anggota DPR RI Fadlizon menilai kelompok teroris Papua yang menamakan diri Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka atau TPNPB OPM, menjadi ancaman nyata bagi keutuhan NKRI. Ini ancaman nyata dan tantangan terbuka, ujar Fadlizon. Fadlizon meminta Detasemen Khusus Anti Teror atau Densus 88 untuk turun terlibat dalam perangi teroris kelompok kriminal bersenjata KKB di Papua. Dia meminta Densus agar tidak berlebihan mengurusi hal-hal yang berkaitan dengan umat Islam, seperti penyitaan Kota Amal dan Kurma. Ayo, tak usah urusin Kota Amal, pohon kurma, air zam-zam, dan lain-lain yang dekat dengan umat Islam. Uruslah itu ancaman OPM. Jaga NKRI. Tutur Fadlizon. Cuitan politikus Partai Gerindra ini direspon netizen dengan beragam tanggapan. Mungkin mereka takut mati kalau melawan mereka yang benar-benar teroris, karena mereka lebih suka urus Kota Amal yang tak akan melawan, tulis akun Rodobe. Ada apa dengan Densus 88 dan institusi Polri sekarang ini? Kok Kota Amal dimusuhi, Kurma diperangi, tapi asli teroris didiamkan saja? Bingung sebagai orang awam. Kata netizen lain, yang jelas-jelas teroris yang meneror warga, kok Densus tak tangani? Yang baru terduga teroris dari umat Islam langsung ditindak tegas dan ditangkap, bahkan ditembak mati oleh Densus. Mending Densus dibubarkan, kata netizen lain. Masing-masing satuan ada tugas dan fungsinya. Ada yang mencegah dan ada yang memberantas. Nanti kalau langsung ditindak tanpa pendekatan humanis, dibilang pemerintah melanggar HAM, tulis akun Hikmah Sehati. Beberapa waktu lalu, Fadlizon juga menyindir Densus dengan cuitan di Twitter dengan narasi yang mirip. Cuitan itu ditulis merespon Densus 88 yang menyita Kota Amal setelah seorang terduga teroris ditangkap. Hampir tiap hari tangkap teroris. Apa yang diteror? Mau teror siapa? Kalau di luar negeri, biasanya teroris mengaku apa tujuan dan kehendaknya. Ini malah melawan Kota Amal dan Kurma. Uruslah KKB di Papua, ujar Fadlizon. Berita kedua, tak ingin bernasib sama seperti Indosat saat Megawati presiden. Serikat Pekerja Garuda minta Ketua DPR Puan Maharani tolak usulan lepas saham mayoritas. Ketua Harian Serikat Karyawan Garuda Indonesia, Tommy Tampati, meminta Komisi 6 DPR untuk menolak usulan Kementerian BUMN yang ingin melepaskan saham mayoritas pemerintah di PT Garuda Indonesia Persero Tbk. Kami berharap Ketua DPR RI Ibu Puan Maharani dan seluruh anggota DPR menolak permohonan restu Kementerian BUMN kepada Komisi 6 DPR untuk melepaskan mayoritas saham Garuda Indonesia milik pemerintah kepada pihak swasta atau asing, katanya saat dihubungi wartawan VOA. Sekedar informasi, usulan pelepasan saham mayoritas ini dikeluarkan oleh Wakil Menteri BUMN 2 Kartika Wirjoatmojo dalam rapat Komisi 6 DPR beberapa hari lalu. Adapun opsi pelepasan saham ini muncul jika dalam penyelesaian restrukturisasi hutang punya Garuda Indonesia, nantinya perseroan masih kekurangan dana untuk pulih. Kementerian BUMN ingin ada pemegang saham baru yang menyetorkan dana ke perusahaan. Lebih lanjut, Tommy menjelaskan alasannya menolak opsi pelepasan saham tersebut. Ia mengaku tak ingin Garuda Indonesia kelak bernasib sama seperti Indosat yang saham mayoritasnya dilepas kepada swasta. Karena jika DPR menyetujui mayoritas saham Garuda milik pemerintah dijual kepada pihak swasta atau asing, maka status flag carrier Garuda Indonesia akan menjadi Indosat kedua di waktu Megawati menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Ini
akan menjadi catatan terburuk rakyat Indonesia, jelasnya. Netizen pun angkat bicara. Kalau mau melepas saham, namanya bukan penyelamatan, tapi penjualan. Boneka tak jauh dari majikannya. Jalan tol dijual, Garuda dijual, lapangan terbang dibangun nganggur. Apa lagi? Tuh kan, BUMN diobok-obok, dikit semedikit, lepas ke investor. Hancur negara ini kalau semua aset negara dijual. Yang ada negara asing berkuasa di negeri ini. Apakah ini bertanda Indonesia mulai dijajah lagi seperti Tempo dulu? Berita ketiga, Jenderal Andika Perkasa siap terima 1000 tamtama TNI AD khusus putra-putri Papua Barat. Kepala Staf Angkatan Darat KSAD, Jenderal Andika Perkasa siap menerima 1000 tamtama TNI AD melalui program otonomi khusus putra dan putri asli Papua. Hal itu disampaikan Andika Perkasa saat menerima kunjungan Gubernur Papua Barat, Domingus Mandacan, beserta staf di Markas Besar Angkatan Darat. Domingus Mandacan menyampaikan permohonan untuk bisa memberikan kuota dengan jumlah sebanyak 1000 dalam rekrutmen program Otsus untuk prajurit TNI AD di tingkat tamtama. Jenderal Andika Perkasa kemudian menyatakan kesiapannya menerima 1000 tamtama, tapi harus seizin Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan akan membuat surat. Tapi, ya, sama sesuai prosedur. Saya juga harus meminta izin kepada Menteri Pertahanan, sama seperti waktu itu ya. Jadi, saya akan tulis surat ke Menteri Pertahanan nanti. Kalau diperlukan, Menteri Pertahanan bertemu langsung nanti Pak Gubernur. Juga datang ya, oke? Kalau bagi saya, akan merasa terbantu, lebih banyak lebih bagus. Kepada Domingus Mandacan, Andika mengungkapkan dirinya ingin melihat Papua Barat maju. Saya ingin melihat Papua Barat maju, dan itu kecintaan saya, katanya. Dalam pertemuan itu, juga bertujuan untuk bersilaturahmi, serta berbincang santai mengenai kerjasama TNI AD dengan pemerintah daerah Papua Barat terkait penerimaan bintara prajurit karir TNI AD, program otonomi khusus putra dan putri asli Papua. Terima kasih kepada Bapak Kasat yang sudah membantu kami melalui Kodam 18 Kasuari. Dan ini saya atas nama pemerintah provinsi dan juga para bupati wali kota, serta masyarakat Papua Barat menyampaikan penghargaan dan terima kasih untuk Bapak Kepala Staf Angkatan Darat yang telah membantu kami 1000 bintara Otsus ini. Baru terjadi sekali ini setelah Bapak memimpin luar biasa, ungkap Gubernur Papua Barat. Dalam kesempatan tersebut, Kasat juga menanyakan tentang respon masyarakat Papua Barat tentang adanya 1000 putra-putri asli Papua yang telah menjadi prajurit bintara TNI AD. Oh, kesannya luar biasa. Banyak mereka berkomentar itu, Pak, dan menurunkan angka pengangguran di Papua Barat yang cukup tinggi. Dengan adanya 1000 bintara Otsus ini, kan sudah mengurangi angka pengangguran, angka kemiskinan berkurang. Luar biasa, jawab Gubernur Papua Barat.